Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview beberapa posisiku dalam beberapa platform exchange yang aku gunakan untuk menyimpan cryptocurrency ku ya teman. Karena kalau misalnya aku lihat di channel ini ada lumayan banyak teman-teman yang minta untuk spill portfolio investor habit atau portofolioku pribadi. Tapi di video kali ini aku akan mereview 3 aja posisiku di ketiga exchange yang berbeda ya teman. Ketiga platformnya apa? Teman-teman pastikan nonton video ini sampai habis supaya kamu bisa lihat update dari portofolioku. Nah, untuk yang pertama ini aku nyimpennya lumayan banyak di sini, yaitu ini adalah pintu ya, men. Dimana kalau misal kamu lihat di sini total pintu wallet value-ku adalah 663.284.000 sekian. Namun di sini masih ada rupiah balance yang masih belum digunakan ya, men. Rupiah balance ini bakal jadi cadangan aja kalau misalnya nanti sewaktu-waktu terjadi market koreksi, aku bisa masuk lagi dan mengakumulasikan lebih banyak Bitcoin lagi ya, men. Atau kadang aku juga hanya menggunakan ini hanya untuk pindah-pindah. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya kita nyimpen lumayan banyak PTU staking, kita dikasih limit untuk narik free ke bank apapun ya, men. Jadi kadang kalau misalnya aku pengen pindahin uang secara gratis, aku kadang masukin ke pintu, kemudian aku tarik lagi ke beberapa bank digital. Karena dari bank digital kan udah gampang, mau kirim kemanapun udah gratis. Jadi sebenarnya fitur ini kamu bisa manfaatin ya. Kalau biasanya aku menggunakan Flip, kali ini aku menggunakan pintu. Kalau misalnya aku pengen pindah-pindahin dana. Nah, kalau misal kamu lihat, saat ini Bitcoin lagi ada penurunan lagi ya, dimana penurunannya koreksinya lumayan dalam nih, angkanya sampai minus 7%, dan per video ini dibuat yaitu tanggal 15 Maret harga Bitcoin ada di angka 1.061.800.000 sekian. Nah, video ini dibuat pada tanggal 15 Maret, tapi nanti video ini mungkin bakal dipost kira-kira paling 1 minggu dari sekarang, karena by the time video ini dipost itu aku lagi bisnis trip ke Jerman ya men. Jadi karena takut aku nantinya nggak sempet bikin video, jadi aku siapkan dulu beberapa video sebelum aku bisnis trip ke Jerman. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa saat ke depan aku update-nya agak lama, mohon dimaklumi karena aku lagi di luar kota ya men, di luar negeri tepatnya. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini portofolio yang dalam watchlistku Ethereum sama pintu token itu juga minus. Ya udah, sekarang kita bakal tunjukin aja walletnya di sini, dimana kalau kamu lihat di sini walletnya tiba-tiba melonjak, ini karena tadi aku baru top up. Tapi kalau misalnya nggak ada top up ini, sebenarnya walletku lagi mengalami penurunan ya men. Nih kamu bisa lihat dari semula itu sekitar 640-an juta, tiba-tiba karena hari ini koreksi lumayan dalam, bisa sampai angkanya menyentuh di bawah 600 juta. Nah, inilah kenapa aku tekenin bagi teman-teman yang profil resikonya kurang tinggi, kamu misalnya risk averse, kamu nggak gitu berani ambil resiko, mungkin investasi di cryptocurrency bukan investasi yang tepat buat kamu, nanti takutnya kamu investasi di sini malah jantungan ya, men. Terus kamu ngeliat portofoliomu minus 10%, minus puluhan juta, ratusan juta, terus kamu panik, kamu jualan, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kamu malah rugi, kamu beli di harga tinggi, kamu jualnya di harga rendah. Padahal kita seorang investor, tugas kita adalah sebaliknya ya. Di saat market pada ketakutan, di saat semua lagi koreksi, ya kita ambil barang, kita nyetok barang lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya nanti market lagi euforia, greed lagi tinggi, semua orang lagi pada FOMO, ya itu kesempatan kita untuk melepas barang kita di harga yang lebih tinggi. Jadi kalau seorang investor, otaknya harusnya kebalik ya, men. Nah, di sini kamu bisa lihat rupiah yang tadi aku bahas yaitu 55 juta. Nah, Bitcoinku ada di angka 0,5 sekian Bitcoin ya, men. Kalau kita hitung dalam satuan Satoshi, sebenarnya 100 juta Satoshi itu sama dengan 1 Bitcoin. Jadi kalau misalnya aku punya 0,5 Bitcoin di pintu ini, artinya aku punya sekitar 50 juta Satoshi ya, men. Dan nanti seiring berjalan waktu, setiap ada penghasilan, aku akan top up lagi di sini. Nah, untuk posisiku yang lain, ini Ethereum hanya sedikit aja. Ini mungkin pas jualan nggak kejual habis. Solana juga dikit aja. Nah, pintu token ini yang lumayan banyak, dimana aku punya 10.000 sekian pintu token. Kenapa bisa banyak? Ini karena aku staking ya, men. Kalau misalnya kamu cek ke bagian home, di sini aku gunakan pintu tokenku untuk staking supaya aku mendapatkan level 4, sehingga aku bisa menggunakan fitur earn, dimana di fitur earn ini aku staking lumayan banyak Bitcoin. Aku masukin mentoknya di sini 0,5, tapi di sini limitnya udah kena ya, men. Kalau nggak salah yang bisa cuma 0,3 atau 0,25 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya juga aku top up lebih banyak. Mungkin nanti setelah beberapa saat aku akan pindahkan dari pintu ini ke beberapa platform lain, tujuannya untuk minimalisir resiko aja ya. Nah, kamu bisa lihat di sini earn interest, yaitu ini kalau misalnya kita nge-staking Bitcoin seperti ini, kita akan mendapatkan passive income setiap jamnya, dimana aku dapat 139 Satoshi atau 0,000000139. Dan enaknya ini per jam ya, men. Jadi per jam aku mendapatkan beberapa ribu. Total
total selama ini aku udah dapat sekitar 1.611.000. Ya, by the time video ini diupload, mungkin angkanya udah hampir menyentuh 2 juta mungkin ya, teman. Nah, kemudian apalagi posisiku, selain aku tadi punya posisi di pintu token, berikutnya ini ada token-token yang aku beli dengan unsur spekulasi aja ya. Dimana di sini aku masing-masing semuanya aku beli dengan nilai 1 juta rupiah. Di sini aku iseng aja, dan ini bukan untuk investasi. Karena kenapa? Karena menurut aku pribadi, kalau misal aku bisa mendapatkan return, aku bisa mendapat return yang lumayan. Tapi kalau misalnya koin ini ternyata kenapa-napa pun, aku kehilangan 1 juta rupiahku, itu adalah angka yang aku bisa resikokan untuk hilang. Dan sebenarnya ini cuma sekian persen dari portonya ya, men, karena tetap investasi utamaku di Bitcoin. Kamu bisa lihat Bitcoin 500 juta, ini koin-koin kecil cuma 1 juta, jadi nggak akan pengaruh banget ya. Di sini ada Gala, Hedra, Has atau Habar, kemudian Fed, Render, Kas, Chi, IOTX, Hai, Shiba Inu. Nih juga koin-koin meme juga aku beli ya, men. Ada ACS, Cok Inu, C98, 1000 Sats, Rats, dan yang belakangan ini yang lagi hype yaitu Weave, kemudian ada Lens, ada Floki. Nanti aku juga mungkin bakal menambah beberapa lagi posisiku di koin-koin micin seperti ini. Tapi buat teman-teman semua ini tentunya jangan ditiru ya, men. Kalau misal kamu pengen ikutin pun, saranku aku hanya merekomendasikan beli Bitcoin, kemudian kamu hold 1-2 tahun aja, itu kamu nanti bisa mendapatkan return yang udah lumayan oke. Bisa sampai ratusan persen ya, teman. Kalau misalnya pengen diversifikasi pun ya nggak apa-apa masih membeli Ethereum. Cuma kalau yang lain-lain aku pribadi kurang rekomendasi. Kecuali kamu udah bener-bener do your own research, kamu bener-bener mengerti apa yang kamu beli, kamu ngerti narasinya, kamu ngerti secara teknikalnya seperti apa, kamu ngerti story-nya, kamu ngerti use case dari koin tersebut apa. Ya kalau misalnya seperti itu, ya itu kamu boleh beli ya, kan? Jadi pastikan kamu lakukan riset sebelum membeli. Nah oke, selain tadi posisiku di salah satu aplikasi yaitu Pintu, sekarang posisiku di Peluang. Nah, kalau misal kamu lihat di sini di Peluang aku punya sekitar 94 juta sekian, di mana nih udah minus 7 juta. Nah, jadi kalau misal kamu investasi cryptocurrency, ini adalah angka yang wajar banget ya, teman. Kamu ngelihat minus 5%, minus 10%, kadang bisa minus lebih dalam lagi. Jadi kamu yang pengen investasi di sini, pastikan kamu punya profil resiko yang high dan kamu berani ambil resiko. Baru kamu boleh investasi instrumen seperti ini. Kalau kamu kurang yakin, ya udah kamu masukinnya angka kecil aja. Nah, untuk posisiku di sini apa? Ini posisiku juga sebenarnya alokasinya berat di Bitcoin. Kalau kita cek ke bagian assets di sini, nih kamu bisa lihat ya, aku cuma punya 5, yaitu Bitcoin di sekitar 70 juta, BNB aku beli 1 juta, sekarang udah minus, ada aku juga beli 1 juta, Matic aku beli 500.000. Kemudian yang bawah ini kamu bisa lihat di sini aku punya MicroStrategy ya, kan? Karena MicroStrategy sebenarnya Michael Saylor itu juga dia pinter banget, dia nyetok banyak banget Bitcoin, bahkan dia mendapatkan bunga yang rendah, dia dapat pinjaman di bawah 1%, uangnya digunakan untuk membeli Bitcoin lagi. Kemudian uang dari main company-nya, uang dari bisnis utamanya MicroStrategy, semuanya digunakan lagi untuk membeli Bitcoin. Jadi makanya dia pinter banget, dia udah sampai nyetok lebih dari 200.000. Kalau nggak salah, terakhir dia nambah posisi lagi sampai 205.000 sekian Bitcoin. Bayangin dia hampir punya 1% dari Bitcoin yang beredar ya, kan? Bayangin satu company punya 1% dari aset yang berharga banget di seluruh dunia ini. Jadi kalau misalnya nanti 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, ini company jadi besar banget. Menurut aku nggak bakal kaget ya, teman, karena melihat apa yang dilakukan saat ini. Nah, buat orang-orang yang nggak punya exposure langsung ke Bitcoin, mereka sebenarnya juga bisa menggunakan alternatif ini. Ya udah, mereka membeli aja MSTR atau MicroStrategy. Mereka membeli sahamnya. Dan yang enaknya di Peluang ini, kita bisa membeli saham luar negeri juga ya, men. Makanya di situ aku bisa membeli MSTR. Dan MSTR ini aku nggak akan jual. Mungkin nanti aku akan jual kalau misalnya nanti ada news lagi. Kalau misalnya mereka mengalami kenaikan yang signifikan lagi. Karena kalau misalnya kita ngelihat trennya, seperti biasa, Michael Saylor selama belum halving, dia pasti akan nambah posisi terus di Bitcoin-nya, kan? Jadi seperti itu ya. Oke, setelah tadi kita membahas seputar dua platform yang aku gunakan, sekarang aku tunjukin platform yang ketiga. Platform yang ketiga yang aku gunakan ini adalah toko kripto. Ini salah satu cryptocurrency, crypto exchange yang aku gunakan di awal ya, kan? Karena kalau nggak salah, toko kripto ini di backup oleh Binance, dan Binance merupakan yang paling besar di dunia. Crypto exchange yang paling besar ya, kan? Nah, kalau misal kamu pengen cek saldo, kamu tinggal ke bagian dompet di sini, kemudian pencet ke bagian saldo. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya aku punya banyak banget koin, tapi kebanyakan koin ini adalah koin-koin yang didapat dari bonus referral ya. Kayaknya kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan kode referral, terus teman-teman melakukan trading, aku bakal dapat sedikit bonus. Makanya di sini ada banyak koin-koin yang bahkan aku nggak beli, tapi bisa tiba-tiba masuk ke dompetku. Sampai banyak banget. Cuman di sini dia ada fitur di mana kamu bisa konversi saldo kecil ke TKO. Tapi kalau misal kamu nggak mau, ya udah kamu diemin aja nggak apa-apa. Aku pribadi juga aku nggak peduli dengan koin-koin ini. Yang aku pedulikan adalah hanya Bitcoin ya, kan? Dimana kalau misal kamu lihat di sini posisi paling gedeku
itu ada di Bitcoin. Kalau misal kamu pengen lihat saldonya berapa, saldonya di bagian atas ini saldo kripto 0,04 sekian Bitcoin, artinya sekitar 45 juta sekian. Berarti kalau di total dari 3 portofolio ini udah sekitar 800 jutaan ya teman. Dan kalau 800 juta ini kebanyakan beratnya di Bitcoin. Kalau nanti Bitcoin bisa naik sampai 2 kali atau bahkan 3 kali lipat aja, portofolio ini udah bisa menjadi angkanya sekitar 2 miliar lebih ya teman. Dan mungkin game planku adalah nanti kalau Bitcoin udah harganya ke 150.000, 200.000, mungkin aku akan perlahan keluar dan menjual sedikit demi sedikit untuk dipindahkan ke beberapa aset lainnya teman. Tapi kalau misalnya untuk long term, sebenarnya kalau buat kamu yang pengen membeli untuk long term itu juga nggak apa-apa, kamu beli terus kamu hold aja, karena bahkan pakar-pakar dari luar negeri semuanya udah melakukan perhitungan di tahun 2030 bahkan Bitcoin harganya bisa sampai 500.000, bisa sampai 1 juta lebih USD. Maka dari itu sebenarnya Bitcoin ini kalau kamu pengen hold dalam jangka panjang atau bahkan panjang banget, itu juga nggak apa-apa ya teman, karena supply-nya akan semakin langka dan demand-nya dari waktu ke waktu akan selalu meningkat. Bahkan aku nggak akan kaget kalau misalnya 10 tahun dari sekarang market cap-nya gold bisa-bisa udah kebalap atau udah kalah sama Bitcoin, bahkan bisa aja kalah jauh ya teman. Nah jadi kira-kira itu aja updateku di ketiga portofolio yang aku punya. Sebenarnya masih ada beberapa portofolio lain, tapi mungkin nanti aku bakal reviewnya di video-video berikutnya aja supaya video yang ini nggak kepanjangan. Dan masih ada juga banyak pertanyaan yang masuk seputar Bitcoin. Jadi aku bakal berusaha untuk jawab teman-teman semua dan aku akan berusaha untuk membantu sebanyak mungkin teman-teman yang mampir ke channel ini. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!